Ya waktu zaman saya lulus tahun 86 itu belum ada yang beginian. Boro-boro e-fishery dulu untuk lele aja kan ternak sendiri di kolam. Sekarang pakai AI. Lalu itu tanggal 23 Juli. Esok harinya tanggal 24 Juli kita lihat slide berikutnya. Silakan di. Nah, besoknya ada seminar di Fakultas Teknologi Kimia dan Energi di FTKE-nya Universitas Trisakti. Lalu salah satu yang hadir adalah alumni Teknik Industri Universitas Trisakti. Ini adiknya Bu Rina, adiknya Bu Rahmi, angkatan 98, namanya Bapak Todo Tua Pasaribu. Saya berdampingan duduk dengan beliau, saya tanya, beliau kasih kartu nama. Beliau mengatakan beliau bekerja sebagai seorang entrepreneur, membangun PLTU untuk listrik, lalu punya perusahaan yang membuat solar cell untuk energi matahari. Dan kita ngobrol lama dengan beliau, hampir sejam setengah sambil menjalankan seminar. Nah, ini dua profil mahasiswa teknik industri, yang satu lulus tahun 98, belum ada revolusi industri keempat. Yang tadi yang hadir sebelumnya itu angkatan 2017 sampai 19 sudah masuk era revolusi industri keempat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang angkatan 2017 sampai 19 itu sudah mulai terkontaminasi tanda kutip oleh atmosfer digital. Mereka ceritanya ada cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain. Sedangkan zaman saya dulu bicaranya paling rekening, belum ada kartu debit waktu itu. Dan yang menarik adalah anak-anak sekarang itu sudah juga terkontaminasi oleh work from home. Nah, ini ada inspirasi buat saya sendiri sebagai dosen dan Bapak sekalian. Apa-apa yang mereka ceritakan juga menjadi masukan, menjadi feedback untuk bahan perenungan saya. Apakah saya ini masih benar sebagai dosen TI dengan melihat lulusan seperti itu, atau harus diperbaiki diri saya? Tetapi mari kita lihat slide berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kalau kita kembali, ada suatu buku yang dikarang oleh Profesor Wisema. Beliau adalah guru besar di Delft University yang membuat buku The Third Generation of University, Universitas Generasi Ketiga. Wisema dalam bukunya mengatakan bahwa universitas generasi pertama adalah yang disebut dengan teaching university. Itu lahir di Bologna tahun 1200-an, maka muncul Bologna University. Saya sempat kunjungi Bologna tahun 2022 bulan November ke sana. Itu gedungnya sangat gedung tua, banyak Nobel winner dan lain-lain. Di Bologna waktu itu 1200, kebenaran hanya berasal dari perguruan tinggi. Kenapa? Karena mengajar hanya para filosofis dan pekerjaannya hanya mengajar waktu itu. Maka muncul excellent in teaching. Tapi waktu berjalan sekitar tahun 1800-an, ada orang Jerman namanya Wilhelm von Humboldt mengatakan bahwa kebenaran dari kampus bisa terkoreksi oleh fenomena alam. Maka muncul eksplorasi alam atau riset, muncullah research university. Maka ada tantangan how to be excellent in research. Waktu terus berjalan, dekat-dekat 2000, publik bertanya, Anda melakukan riset para dosen perguruan tinggi, tapi apa manfaat langsung buat kami? Maka muncullah yang disebut dengan komersialisasi hasil penelitian, muncullah hasil inovasi, muncullah entrepreneurial university. Itu generasi ketiga, bahwa sebuah perguruan tinggi yang merupakan entrepreneurial university harus memiliki 3 indikator. Pertama, excellent in teaching. Apa ukurannya? Akreditasinya unggul, setidaknya A atau unggul, itu excellent in teaching. Maka dosennya harus mengajar dengan baik, dievaluasi oleh bank dan program hilang. Tapi yang kedua,
Setelah excellent in teaching masuk lagi harus excellent in research. Publikasinya harus bagus, risetnya harus well organized internationally, maka muncul excellent in research. Baru ke atas lagi juga excellent dalam inovasi, menghasilkan para entrepreneur, para startup, muncullah excellent dalam innovation. Maka ini adalah suatu gambaran tantangan untuk para dosen. Kalau kita menyimak dari bukunya Profesor Wisema, bahwa dosen harus mendukung adanya excellent in teaching. Jadilah dosen yang baik, mengajar yang baik. Apa cirinya baik? Mahasiswanya punya kesan baik setelah lulus. Wah, enak dosen ini ngajarnya, nanti ilmunya saya pakai. Ya. Yang kedua, excellent in research. Dosennya juga bukan hanya diakui di dalam kampus oleh mahasiswa, tapi juga dihormati oleh kalangan ilmuwan di luar kampus. Excellent in research. Publikasinya banyak, punya citasi. Baru setelah itu ibu dan bapak sekalian, rekan-rekan semua, masih gambar yang tadi maaf. Dosennya juga bisa menghasilkan inovasi, mungkin bukan buat dirinya sendiri, tapi buat masyarakat. Mungkin yang jadi entrepreneur bukan dosennya, tetapi mahasiswanya menghasilkan startup. Nah, ini semua adalah kita lihat tadi, ketika yang 20 orang dan yang 1 orang, itu ada yang jadi profesional Bapak Ibu, bekerja pada existing field, pada pekerjaan yang sudah ada. Atau ada yang jadi birokrat di pemerintahan, atau masuk ke DPR jadi politikus. Lebih tinggi lagi ada yang jadi dosen, jadi scientist, bekerja di R&D. Dan paling sedikit ada lulusannya di entrepreneur, yaitu mereka yang menciptakan lapangan kerja untuk orang banyak. Nah, ini framework pertama yang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa apa yang ditulis oleh Prof. Wisema juga menjadi inspirasi buat kita sebagai dosen. Kita mau fokus di sebelah mana? Apakah menjadi dosen yang baik saja, atau dosen yang juga yang publikasinya bagus, atau juga dosen yang tadi menghasilkan inovasi yang bermanfaat untuk orang banyak. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah hafal definisi teknik industri. Intinya ada 3 keyword. Yang pertama adalah perancangan atau desain. Lalu yang kedua perbaikan, improvement, dan ketiga instalasi. Tentu semuanya terintegrasi, ada manusia, material, informasi, equipment, dan energi. Tapi dengan kehadiran revolusi industri keempat, muncul informasi semakin kental. Maka waktu saya pertemuan dengan Presiden NUS di Singapura 2018, dan juga waktu itu ada 58 rektor atau presiden universitas dari banyak tempat, semuanya sepakat bahwa di era revolusi industri keempat, mahasiswa bidang apapun, bukan hanya teknik industri, harus menguasai data analitik, karena sekarang muncul big data. Yang kedua, mahasiswa harus menguasai komputasi bidang apapun, tetapi kedalamannya berbeda antara informatik, TI dengan seni rupa. Pasti berbeda, tapi komputasi mereka harus kenal. Kenapa? Karena anak seni rupa yang mau buka e-commerce, dia harus interaksi dengan teman-teman informatik. Maka dia tidak boleh buta tentang komputasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk bidang tertentu dan level tertentu harus menguasai artificial intelligence. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, isu informasi sekarang semakin kental. Itu juga menyadarkan kita akibat kehadiran revolusi industri keempat. Muncullah digital marketing, digital supply chain, dan lain-lain. Kita lanjut. Nah, kita sebagai dosen, ibu dan bapak sekalian, tentu dihadapkan kepada suatu challenge. Paling tidak ada 14 komponen dari body of knowledge menurut Institute of Industrial and Systems Engineering. Yang pertama, work design and measurement. Yang kedua, operation research and analysis. Yang ketiga, engineering economic.
kemudian keempatnya facility engineering dan energy management, muncul energy management. Yang kelima quality and reliability engineering, kemudian ergonomics and human factor, lalu operation engineering and management, kedelapannya supply chain management, lalu engineering management, safety, information engineering, design and manufacturing engineering, product design development dan juga system design and engineering. Ini 14 body of knowledge menurut IISE, tetapi Bapak Ibu sekalian dalam kenyataannya bisa lebih dari ini, atau bisa terjadi variasi dari ke-14 ini. Dengan apa perkembangan yang saya ceritakan tadi. Contoh di sini, apakah sustainability sudah muncul secara eksplisit? Padahal sekarang sustainability menjadi tren global. Tempatnya Prof. Amalia, ada Prof. Riri yang menginisiasi Green Matrix UI yang pesertanya 800 universitas dari sekian ratus negara. UI dengan fokus pada sustainability dengan Green Matrix itu sudah dikenal oleh sekian ratus negara, sehingga sangat dipahami kenapa QS-nya nomor 1 di Indonesia. Aplaus untuk UI. Karena UI masuk dalam satu fokus tren global terkini dan itu dapat recognition dari seluruh dunia. Lalu sekarang muncul ChatGPT dan lain-lain. Artificial intelligence itu sebetulnya kalau kita kaitkan dengan yang nomor 11 ada di information engineering. Kita kaitkan dengan definisi industrial engineering, adanya suatu integrasi, muncullah kolaborasi, kerjasama lintas disiplin. Nah, dari body of knowledge ini, Bapak Ibu sekalian, itu semakin menyadarkan kita bahwa setidaknya seorang dosen TI, karir kita juga harus mengambil salah satu dari 14 ini, minimum salah satu, atau mungkin bisa intersection kedua-duanya. Itu biasanya untuk riset. Contoh untuk riset antara ergonomi dengan information engineering bisa kerjasama untuk membuat VR, virtual reality, ya, atau visual, sampai lupa saya katanya. Oke, virtual reality. Nah, contohnya ada namanya Prof. Ari, beliau bilang ekonomi, sekarang beliau udah pakai VR untuk penelitiannya, dan itu menjadi publikasi yang kelas dunia. Banyak di satunya hanya karena integrasi antara VR dengan ekonomi. VR adalah bagian information engineering. Kita lanjut slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita melihat mahasiswa yang lulusan alumni kita, mari kita set back, kita melihat dari kita sendiri sebagai lecturer, sebagai dosen. Lalu banyak definisi dosen. Salah satunya ini, tapi bukan satu-satunya. Dia katakan kita itu sebagai subject expert, orang yang menguasai materi dalam bidang tertentu, yang mendesain, mengembangkan, sampai menyampaikan materi keahlian tadi, tentu dengan berbagai cara dan metode, termasuk platform sekarang muncul online, muncul hybrid. Lalu dia menciptakan bahan kuliah, lalu rencananya sampai kurikulum dan conduct research. Jadi dosen tidak hanya mengajar menurut definisi ini, tapi juga mengembangkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu hari ini belum tentu sama dengan 5 tahun yang akan datang, maka harus kita riset. Maka muncullah research discourse. Kuliahnya juga berdasarkan hasil riset kita. Bapak Ibu menemukan sesuatu di S3, itu memperkuat bahan kuliah kita. Juga bisa memperkaya kurikulum. Kemudian juga kita tentu harus berinteraksi dengan mahasiswa karena mereka adalah main customer kita, stakeholder utama kita. Nah, terus juga disebutkan kita juga harus hadir dalam berbagai conference, meeting seperti ini supaya semakin memperkaya hasanah kita sebagai dosen. Kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian.
Ada juga tanggung jawab dosen, banyak versinya, salah satunya ini. Bapak Ibu bisa pakai yang lain juga. Ini yang sebagai pengingat saja. Kita menyiapkan bahan kuliah, juga kita melakukan workshop dan seminar, mengembangkan kurikulum, bekerja sama dengan akademisi yang lain. Karena apa yang kita lakukan belum tentu lengkap, belum tentu sempurna. Kita kerjasama, memberikan ujian. Juga diinginkan di nomor 5 juga melakukan penelitian, menulis paper, proposal, publikasi dalam jurnal, dan juga membuat buku. Saya kira itu sudah Bapak Ibu lakukan setiap hari, setiap saat, tapi ini pengingat kembali kita sebagai dosen. Slide berikutnya silakan. Lanjut. Ini juga sama, attending seminar, conference, meeting. Nah, yang menarik adalah partisipasi dalam berbagai training dan inisiatif at the institution. Bapak Ibu, di Indonesia ada istilah tugas tambahan. Ya, tugas tambahan. Bu Rina jadi kaprodi, Pak Komar jadi kaprodi, itu tugas tambahan. Tapi terkadang tugas tambahan itu jauh lebih besar makan waktu. Tawanya langsung seneng. Enggak ini. Masih muda. Ini berkali-kali. Sialan ya. Contoh simpel. Maksudnya kita tua dulu. Saya ketika itu ada pertemuan, ada rapat, ada wakil rektor, Pak maaf saya ada sidang, ada kuliah. Saya bilang jangan ditinggalkan itu, prioritas. Karena ini tugas tambahan bagi saya. Walaupun saya bilang jangan lama-lama ya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inisiatif institusi itu juga bagian daripada persembahan kita. Karena kalau institusi tidak ada yang mengurus, maka dosen tidak bisa juga hidup. Maka harus ada yang ngurus. Itu adalah pengorbanan yang mulia Pak Komar ya. Pak Amrin juga sebagai direktur juga pengorbanan itu. Bapak berhadapan dengan banyak pihak, padahal tugas wajib Bapak adalah mengajar, meneliti, publikasi. Oke, itu nomor 7. Tentu nomor 8 kita selalu mensupport para mahasiswa kita dan teman-teman kolega kita supaya kita maju bersama. Tentu yang berikutnya adalah publikasi. Ini diingatkan kembali. Kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini ada disebut dengan lecture typical duties. Diingatkan kembali merencanakan perkuliahan, seminar, lalu ketemu tatap muka dengan mahasiswa kita, sampai melakukan riset dan juga bisa jadi kita ingin tahu bahkan potensi masing mahasiswa. Maka dosen juga melakukan interview terhadap potensial student. Tapi ini akan makan waktu kalau muridnya ada 100. Paling tidak kan waktu itu ada pembimbing akademik, ada pembimbing skripsi. Disitulah kita kesempatan untuk membina potensi mereka. Kita lanjut slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang berikutnya juga sama. Kita juga sebagai dosen, kalau kita sudah punya eligibility membimbing S3, maka kita juga punya tugas untuk membimbing mahasiswa S3. Kenapa? Karena mereka lah yang akan terus mengembangkan itu, membantu kita. Kemudian managing research budget. Nah ini yang bikin pusing. Kalau Bapak Ibu dapat dana hibah dari pemerintah, dananya APBN, ini harus rajin managing budgetnya karena standarnya beda kalau kita di PTS. Ada standar Kementerian Keuangan. Kalau salah angka kan itu jadi temuan. Maka managing budget untuk riset terutama. Termasuk juga kita ikut bidding. Sekarang banyak kompetisi untuk mendapatkan dana hibah, dana riset. Itu juga bagian daripada yang harus kita lakukan. Nah, di bagian pertama ini kita sudah melihat seperti apa profil lulusan kita, seperti apa tugas kita sebagai dosen, yang semuanya bermuara pada body of knowledge. Mari kita lihat slide berikutnya.
Nah, Ibu dan Bapak sekalian, untuk menguatkan posisi kita sebagai dosen, sekarang itu banyak perguruan tinggi yang membangun yang disebut dengan research group atau kelompok keahlian. Satu kelompok keahlian biasanya jumlahnya antara 8 sampai 15 orang. Lalu kelompok keahlian itu untuk apa? Untuk membantu Kaprodi PI supaya Kaprodi nggak pusing, karena Kaprodi udah mikir administrasi, mikirin jadwal kuliah, mikirin untuk dosen-dosen yang segala macam urusannya, mahasiswa yang harus lulus dan seterusnya. Maka ada semacam think tank. Siapa? Yaitu para dosen kita semua. Nah, supaya dosen ini sebagai think tank bisa terstruktur, maka distrukturkan dalam kelompok keahlian atau research groups, seperti yang saya ceritakan di Telkom University tadi atau di ITB yang kita lakukan sejak tahun 2003. Apa research groups? Mari kita lihat, adalah kelompok fungsional yang ada dalam satu fakultas, karena yang namanya dosen itu ada di bawah fakultas, yang terdiri dari para tenaga akademik dengan keilmuan dan keahlian yang serumpun. Ada teknik industri, di dalamnya kan ada rumpun operation research, tempatnya Prof. Parwadi, atau di USB tentang manufacturing, tempatnya Bu Sofi. Ada lagi di Jerman University, tempatnya Bu Andika. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikelompokkanlah dosen untuk berkumpul dalam satu kelompok. Supaya apa? Supaya ada fokus mengajar, fokus riset, pengabdian masyarakat, inovasi yang difikirkan bersama. Nah, karena dia keahlian serumpun, artinya apa? Ini balik dari kepada body of knowledge. Ambil yang mana body of knowledge-nya, rumpunnya? Kita lihat sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang ada di Bandung. Dalam Fakultas Teknologi Industri itu ada program studi teknik kimia, ada teknik fisika, ada manajemen rekayasa, ada lagi bioenergi dan kemurgi, dan ada teknik industri. Masing-masing prodi itu memiliki sejumlah kelompok keahlian. Kita ambil contoh untuk teknik industri, ada 5 kelompok keahlian. Waktu saya tahun 2019, waktu itu masih 99 kelompok keahlian untuk seluruh kampus. Sekarang sudah 120. Nah, di teknik industri ada 5 kelompok keahlian yang tugasnya adalah tadi menguatkan teaching, menguatkan riset, pengabdian masyarakat, dan inovasi. Pertama, kelompok keahlian sistem manufaktur. Ini relevan dengan Bu Sofi. Yang kedua, kelompok keahlian ergonomi, rekayasa kerja, dan keselamatan kerja. Lalu yang ketiga, manajemen industri. Yang keempat, kelompok keahlian sistem industri dan teknoekonomi. Dan yang kelima, sistem informasi dan keputusan. Bapak Ibu, dalam kelompok keahlian, karena banyak dosen, tiap-tiap dosen nanti memiliki kekhasan lagi, keunikan lagi. Dia mau fokus ngajarnya di bidang yang mana, risetnya seperti apa. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini ada payung besar, yaitu ada 4 aktivitas besar: pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi, dan entrepreneurship, yang menaungi 5 kelompok keahlian. Lalu kita lihat yang pertama, slide berikutnya silakan. Sistem manufaktur itu ada 13. Ada 13 kegiatan atau 13 keahlian lagi. Yang pertama, perencanaan pengendalian produksi. Ini ada dosen yang mengerjakan itu, yang khusus itu, risetnya memperdalam di situ. Ada lagi otomasi sistem produksi, kemudian sistem kualitas dan keandalan. Ada lagi rekayasa kualitas, kemudian computer aided design dan otomasi, strategi teknologi, intelligent manufacturing system, sustainable manufacturing, collaborative control in production network. Slide berikutnya, intelligent manufacturing control system, sistem produksi, perancang produk, dan sistem kendali manufaktur. Nah, masing-masing kotak ini dikerjakan oleh seorang dosen, minimum seorang dosen. Atau boleh 2 dosen mengerjakan satu kotak ini. Tapi itu adalah kelompok keahlian yang
Di dalamnya ada 15-an dosen, 15 orang. Yang kedua, kita lihat ekonomi rekayasa kerja dan keselamatan kerja. Ada ekonomi kognitif, rekayasa performa manusia, keselamatan industri, fisiologi kerja, rekayasa metode kerja, biomekanika kerja, interaksi manusia teknologi, dan rekayasa sistem kerja. Maka di sini masih yang tadi ada 8 orang paling tidak. Masing-masing orang punya keahlian tersendiri, tapi dalam payung besar yaitu ekonomi rekayasa. Berikutnya manajemen industri. Banyak banget. Ada sistem manajemen jasa, lalu sistem manajemen keuangan perusahaan, pengembangan proses bisnis, sistem manajemen inovasi, sistem pengelolaan pelanggan, sistem manajemen modal insani, pengembangan organisasi dan pemodelan optimasi sistem logistik perkotaan. Lanjut lagi, ini sistem industri dan ekonomi, teknik ekonomi itu kelompok keahlian berikutnya. Di dalamnya ada sistem logistik dan rekayasa, ada teknologi sistem logistik dan rantai pasok, analisis perancangan sistem rantai nilai, ada lagi analisis perancangan sistem sosioteknik ekonomi, organisasi industri, pemodelan optimasi sistem transportasi dan distribusi, sistem intelijen pasar, sistem logistik rantai pasok, dan juga sistem logistik berkelanjutan. Berikutnya sistem informasi keputusan. Ini tempat Bu Tanika meneliti S3 waktu itu. Ada sistem pendukung keputusan, rekayasa e-logistik, interorganizational system, rekayasa e-service, sistem informasi industri, knowledge management, data analitik dan artificial intelligence, sistem logistik dan rantai pasok, dan project management. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kelima kelompok keahlian ini bersama-sama hampir 100 lebih kelompok keahlian dari seluruh kampus ITB. Kemudian oleh sistem perencanaan ITB itu dijadikan sebagai peta jalan karir dosen. Jadi dosen itu karirnya sudah dikawal oleh masing-masing kotak tadi. Lalu ini dijadikan sebagai masukan ke dikti. Bahwa ada dosen ini keahliannya apa, dosen ini apa. Jadi apa yang saya jelaskan tadi itu saya ambil dari peta karirnya dosen ITB yang ada sekian 100 lebih kelompok keahlian. 5 diantaranya punya teknik industri. Nah, ini adalah juga menjadi mainan masing-masing dosen ketika membimbing mahasiswa S1, S2, S3, ketika melakukan riset, ketika kolaborasi dengan partnernya, dengan industri dan lain-lain. Itu sudah ada koridornya. Tetapi bukan berarti dia harus fokus di situ, bisa juga kerjasama dengan kelompok keahlian yang lain. Karena perlu lintas disiplin pada saat areanya lebih besar. Kita lanjut. Nah, bagian yang ketiga, setelah kita melihat kelompok keahlian, ada peta karir dosen dengan masing-masing keilmuan. Nah, kita kan perlu memikirkan seperti apa strategi kita untuk berkarir sebagai dosen teknik industri. Banyak caranya, pasti Bapak Ibu juga sudah memiliki, tapi izinkan saya sharing yang terjadi di Lancaster University di Inggris. Saya dapat informasi dari Ibu Dr. Hasrini Sari. Beliau dosen di Bandung, alumni UI juga, muridnya Bu Amalia, Prof. Amalia. Ibu Sari ini kebetulan punya partner di Lancaster University, lalu saya kontak beliau karena saya dapat PR dari Bu Rina. Saya bilang tolong dicek seperti apa di Lancaster peta karir dosennya. Nah, alhamdulillah kita dapatkan, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Pertama, sebelum kita melihat seperti apa di Lancaster, supaya kita bisa meningkatkan karir, apa yang harus dilakukan? Itu jangan segan-segan hadir conference, workshop seperti hari ini, seminar dan lain-lain, supaya kita nambah kawan. Makin nambah kawan, biasanya nambah ilmu. Apalagi kalau tatap muka, pakai Zoom saja udah bermanfaat. Pak Komar tadi katanya nggak mau
sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk supaya naik strategi karir kita. Bahkan kita bisa jadi peer-review jurnal, lalu publikasi untuk yang berkualitas, bertukar pengalaman, apakah itu sabbatical atau berkunjung ke luar negeri dengan partner kita, saling tukar pengalaman, atau mengundang orang dari luar negara, dan juga ikut bidik dalam proyek-proyek riset. Ini salah satu bekalnya. Nah, mari kita lihat slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kriteria promosi akademik atau karir dosen yang terjadi di Lancaster University sebagai benchmark saja. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di Lancaster itu ada 3 segmen. Yang pertama sebagai teacher, sebagai dosen, sebagai pengajar. Yang kedua research. Yang ketiga engagement, mungkin kalau di kita pengabdian masyarakat, termasuk inovasi tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini tidak ada yang aneh, karena kita juga punya hal yang sama. Tetapi yang agak aneh, kita lihat slide berikutnya. Untuk teacher, slide berikutnya, tentu menyangkut banyak aspek, termasuk bagaimana membuat materi kuliah, membimbing mahasiswa S2, S3, bahkan membackup, membantu mahasiswa supaya mereka menjadi anak-anak yang memang dapat ilmu beneran. Lalu juga membangun mata kuliah baru, karena kita tahu ilmu berkembang bagi TI, bahkan membangun new client group. Artinya apa? Market kita bisa bertambah. Bukan hanya di kelas, tapi juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada berbagai stakeholder. Nah, ada yang suka tulis. Sampai kalau di Lancaster itu kita juga diharapkan menghasilkan income generator. Nah, tahun 2009 waktu itu saya mengantar mahasiswa dari teknik industri S2. Waktu itu saya masih ketua program magister dan doktor di Bandung. Lalu ada double degree antara teknik industri ITB dengan NTUST di Taiwan, National Taiwan University, National Technology of Science Technology Taiwan, NTUST. Saya mengantar ke sana, lalu pada suatu hari saya ikut rapat dengan ketua departemennya. Tiba-tiba datanglah seorang dosen. Dia tergopoh-gopoh lari masuk rapat. Beliau cerita, ini saya barusan beres negosiasi kontrak dengan klien. Padahal beliau adalah dosen, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang terjadi di Taiwan pun sejak waktu itu dosen pun sudah dapat tugas tambahan menghasilkan income generator dengan menciptakan proposal project. Income-nya sebagian memang buat running risetnya, sebagian adalah buat para penelitinya, dan juga sisanya untuk fee institusi. Ini yang disebut dengan income generation. Dengan siapa? External agency, pasti. Dengan external agency. Nah, ini tugas dosen menurut Lancaster University. Kita lanjut. Tetapi dosen itu ada 4 level. Ada 4 tingkatan. Level pertama dia yang penting bisa ngajar secara efektif. Dan juga bisa membimbing mahasiswa. Itu level 1. Level yang kedua, dia sudah punya kemampuan mengembangkan skill yang lebih tinggi lagi, ya, dan punya kepemimpinan dalam akademik. Dia bisa membimbing dosen yang lain atau memberikan contoh pada yang lain. Sehingga di sini bukan hanya mahasiswa fokus dia, tapi juga koleganya. Dia membantu koleganya. Kalau level pertama hanya mahasiswa yang dia bantu. Level yang kedua membantu kawan kolega.
ketiga, leadershipnya bukan hanya dalam akademik, tapi dalam institusional. Institutional leadership in teaching and learning. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita bukan hanya memikirkan kawan, tapi memikirkan institusi juga. Itu pun dosen. Itu sebenarnya tugas tambahan sebetulnya. Kenapa? Karena sudah memikirkan institusi. Dan yang keempat, advanced leadership in teaching, demonstrating significant impact and influence. Jadi sudah advance dalam teachingnya. Kita lihat di sini, dia sudah bisa menghasilkan yang disebut dengan policy making, kebijakan kurikulum dan lain-lain. Itu level yang lebih tinggi lagi, level 4. Mari kita lihat berikutnya, apa indikatornya seorang dosen sudah masuk level 1. Dia punya standar dalam mengajar, dan juga mengajar selalu efektif, tepat waktu, tepat sasaran, semuanya tersampaikan, dan juga memiliki feedback yang baik dari peserta kuliahnya, sehingga dalam akhir semester suka ada kuesioner mahasiswa, ya, misalkan kejelasan materi, tepat waktunya dosen hadir, banyak lagi di situ. Ada indikator-indikator yang menjadi feedback. Dan sebagai dosen level 1, feedbacknya pun harus efektif. Kita lihat slide berikutnya. Masih satu, nah ini satu dulu. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian banyak sekali indikator, termasuk juga effective management of teaching. Sangat-sangat efektif mengajarnya, dari mulai urusan ngasih kuliah tatap muka, ngasih tugas pada mahasiswa, bagaimana menciptakan mahasiswa bisa bekerja sama, waktu mereka presentasi, bagaimana berkomunikasi, mahasiswa juga dikasih arahan oleh dosennya. Ini baru level 1. Objeknya hanya mahasiswa. Kita masuk level 2. Nah, di sini sudah course evaluation and development based on feedback. Jadi apa-apa yang diberikan feedback dari mahasiswa di akhir semester itu nggak dicuekin, tidak dibiarkan, tapi dijadikan bahan untuk memperbaiki materi berikutnya. Bisa jadi ada mahasiswa yang ngasih feedback, ini kurang materinya, harusnya ada contoh software. Maka si dosen itu di level 2 dengan berbasis feedback dari mahasiswa, dia berusaha mencari softwarenya. Tetapi ada tanggung jawab institusi untuk membelikan softwarenya. Jangan dosennya keluar uang. Ya coba nanti Pak gajinya nggak naik, terus pengeluarannya naik karena beli software. Nah di sini peran institusi harus mendukung. Lalu positive student experiences. Jadi si mahasiswa itu punya kesan yang menyenangkan. Jadilah dosen yang menyenangkan, bukan dosen yang menegangkan. Ini positive experience. Kalau enggak nanti mahasiswanya udah lulus lupa sama dosennya. Lalu adanya quality enhancement, pasti harus selalu memperkuat kualitas. Nah di sini Bapak Ibu sekalian sudah muncul adanya inovatif digital dan blended learning. Jadi dosennya sudah masuk ke area digital, itu level 2. Tapi sekarang anak muda biasanya lebih jago daripada yang senior untuk digital, ya Pak ya. Siap. Saya generasi kolonial, baby boomer, lahir antara 46 sampai 64, saya di situ. Tapi anak-anak yang lahir tahun 2000 ke sini itu lebih cepat untuk digital. Berikutnya, leading new teaching initiative with or beyond department. Artinya dosen level 2 ini dia rajin mencari inspirasi baik dari dalam maupun dari luar kampus. Untuk apa? Untuk memperkaya materi kuliah, untuk memperkaya proses pengajarannya. Maka Pak Komar, saya apresiasi pertemuan seperti ini adalah bagian dari mencari inspirasi satu sama lain, sharing pengalaman. Nanti Prof. Amalia dan Pak Wira ya, aku menyampaikan bagaimana experience
punya teaching activities at department level. Jadi tidak bicara pada level tatanan dosen, tapi juga pada institusi prodinya. Kita lanjut level 3. Nah, kalau kita ingin pada level 3 harus jadi dosen yang punya reputasi nasional. Adanya nationally recognized reputation. Jadi ketika ada Bu Novi dari Esonggo. Nah, Bu Novi, Ibu bidangnya apa? Ergonomi. Nah, nanti karena Bu Novi sudah national recognition, maka begitu ada prodi TI di tempat lain yang ingin dapat pengalaman, udah kenal Bu Novi. Bu Novinya diundang ke sana. Ini national recognition. Lalu adanya sustained enhancement of student learning experiences. Artinya apa? Dia itu melakukan perbaikan bukan hanya sekali tapi setiap saat. Oleh karena itu feedback student itu tiap semester dilakukan. Ini menjadi continuous improvement kita. Lalu leadership in innovative digital blended learning methods. Dia punya pengalaman, punya video yang lengkap, yang bagus, yang jadi contoh buat yang lain. Bagaimana cara membuat video yang bagus, yang informatif. Katanya kan anak-anak sekarang kalau lihat video 3 menit sudah bosan. Tapi bagaimana bikin video 3 menit tapi informasi terkirimkan dengan banyak. Maka di sini leadership inovatif in digital blended learning. Lanjut slide berikutnya. Monitoring colleagues. Jadi dia juga ikut memonitor kawan-kawannya bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membantu supaya bersama-sama maju. Kemudian punya network dengan eksternal. Level 3 harus punya kawan di luar. Lalu, nah ini regular external invitation for cadets and workshop. Prof Amalia, Pak Wira dan Bapak Ibu diundang kemana-mana karena sudah masuk level 3. Kemudian, nah signifikan dalam income generation lagi. Itu di sana di Lancaster. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan, monggo silakan. Kan kita punya slot yaitu di pengabdian masyarakat. Lanjut. Level tertinggi, level 4. Punya reputasi nasional, tentu. Lalu yang menarik adalah dia leading inovatif dalam digital dan blended bukan dalam lingkup kampusnya, tapi across university. Jadi pengalamannya itu juga menjadi benchmark dari teman-temannya di tempat lain. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan dia sukses in leading faculty or university quality enhancement initiative. Jadi keberhasilannya bukan hanya di prodinya, tapi di sekarang universitas menjadi contoh, menjadi benchmark. Jadi level 4 level tertinggi untuk dosen menurut strategi karir dosen di Lancaster University. Lanjut. Ini juga sama, monitoring dan influencing college. Lalu dia memperkuat yang disebut dengan teaching related networks dengan institusi yang lain. Pak Amrin pasti Bapak punya network dengan banyak industri karena Bapak di bawah Kementerian Perindustrian. Maka ini teaching related networknya akan makin kuat. Kenapa? Banyak sekali masukan dari industri yang jadi bahan untuk kita. Sehingga di dalam akreditasi internasional itu kan kita diminta untuk punya advisory board. Advisory board itu salah satunya datang dari industri. Untuk apa? Untuk memberikan masukan dalam kurikulum dan lain-lain. Lanjut. Nah, itu adalah strategi karir untuk teacher. Mohon maaf Bu Rami, sampai jam berapa saya punya waktu? Berapa menit lagi? Tinggal 10 menit katanya ya. Baik, saya akan speed up, tapi bahannya Bapak Ibu bisa dapatkan nanti, saya sudah sampaikan di panitia. Kalau saya jelaskan satu persatu nggak cukup waktu, nanti Bapak Ibu bisa baca. Lanjut lagi ke research. Nah, research ada disebut dengan publikasi yang konvensional, seperti buku, artikel, monograf, kerjaan seni kalau seni rupa,
tapi juga ada yang disebut entrepreneurial activities. Nah, di sini ada yang disebut client focus research. Saya punya pengalaman, Oktober 2015 waktu itu berkesempatan dapat undangan ke MIT. Lalu si Vice President International Affairs-nya kirim email, Anda agendanya mau apa? Saya minta 6 agenda. Salah satunya berkunjung ke salah satu laboratorium. Nah, suatu sore sekitar jam 3 jam 4 kita diajak ke sebuah laboratorium. Labnya itu lab tentang mechanical. Ternyata di situ ada seorang profesor bekerja sendirian. Mahasiswanya mungkin sedang istirahat atau libur. Lalu saya tanya sedang apa? Dia menunjukkan sebuah metal besi segede gini, sebesar telunjuk. Saya bilang itu apa? Ini pesanan dari industri. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas mesin yang mereka miliki karena ada masalah di part ini. Bayangkan Bapak Ibu pas segede ini kok jadi riset seorang profesor MIT. Rupanya itu adalah klien yang disebut dengan client focus research. Dia memecahkan masalah lokal, tetapi hasilnya meningkatkan produktivitas lokal. Begitu disabit juga menjadi pengakuan global. Maka yang disebut world class university adalah bisa menyelesaikan lokal sekalipun, tapi hasilnya mendapat pengakuan global. Nah, ini client focus research memiliki dampak, impactnya tadi bisa terhadap peningkatan produktivitas atau menghasilkan sitasi. Ada sitasi di refer sama orang lain penelitiannya. Adanya transfer teknologi kalau itu berkaitan dengan inovasi. Juga memberikan konsultansi. Riset juga bisa sekalian konsultansi, menghasilkan manfaat juga. Tentu ujung-ujungnya adalah income generation for research. Jadi ibu bapak, 2 bulan lebih yang lalu saya dapat kunjungan dari Prof. Marsudi Kisboro. Beliau kan salah satu dewan penggerak BRIN. Sekarang beliau jadi rektor di Universitas Pancasila. Kita 2 jam hampir ngobrol dengan beliau. Rupanya beliau cerita tahun lalu 2023 ada uang sekitar 7 T nggak terpakai untuk riset. Padahal itu adalah bisa kita pakai dengan bidding proposal. Nggak susah Bapak Ibu asal kita punya tim yang melakukannya. Proposal banyak contohnya, jelas hasilnya, submitlah ke BRIN, jadilah income generator. Atau Sampurna, Pak Wir punya pengalaman banyak dengan industri, pasti itu nanti cerita. Ya, lalu ditekankan lagi with external agencies in research user network. Jadi banyak user yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan riset ini. Kita lanjut saja slide berikutnya Bapak Ibu. Ada 4 level lagi, sama 4 tingkatan. Pertama, level 1 fokus pada proven ability to conduct high quality research. Nah, di sini lebih kepada riset secara murni, pure research, tetapi juga punya impact, yaitu adanya riset-riset yang juga dikerjakan dengan prodi lain dalam university yang sama. Itu baru level 1. Jadi kerjasamanya hanya dengan kelompok yang lain dalam universitas yang sama. Tapi yang kedua, effective engagement with high quality research in teaching practice. Jadi hasil riset kita juga dipakai untuk memperkaya kuliah kita, supaya anak-anak itu ikut terupdate. Dan sini kontribusinya adalah adanya diseminasi hasil riset pada forum akademik, ya, termasuk juga untuk audiens yang sifatnya profesional, bukan hanya untuk dosen, tapi untuk publik. Yang ketiga, kontribusinya cross departmental and inter university research project. Jadi ini sudah lintas perguruan tinggi, sehingga keberadaan BKSTI Pak Komar ini saya kira wadah juga untuk bekerja sama antar universitas. Yang keempat,
levelnya lebih tinggi lagi, sustain excellence in research and scholarship with international reputation. Maka di sini sudah bereputasi internasional. Itu jelas sekali, clear sekali. Mari kita lihat indikatornya secara cepat saja. Indikator level 1, Bapak Ibu sekalian, dia bisa menghasilkan publikasi internasional sekalipun hanya dilakukan sendirian tanpa kerjasama dengan masyarakat internasional yang lain. Lalu punya dana funding eksternal. Berikutnya, langsung saja level 2. Level 2 terus lanjut. Ini level 2, adanya awarded external research funding appropriate to the discipline. Jadi kita punya penghargaan dari pihak luar karena punya prestasi, ditawari. Ya. Kemudian menjadi invited speaker dalam international event. Ini sudah level 2, sudah punya exposure internasional. Kalau yang tadi cuma publikasi, belum bicara. Yang kedua sudah bicara internasional. Kita lihat yang ketiga. Nah, ini research reputation of international study as an authority. Lalu world leading or substantially sustain. Artinya kita sudah menjadi kiblatnya dari yang lain. Orang sudah mengenal Bapak Ibu. Kita lanjut saja yang keempat. Nah, yang keempat ini adanya research excellence yang berkelanjutan, yang sustain. Saya ambil contoh, kebetulan saya ikut di Dewan Pendidikan Tinggi, ada salah satu dosen IPB, Profesor Daniel Mulyarso. Beliau urusannya mangrove, tapi mangrove itu adalah paru-paru dunia. Nah, beliau itu menjadi kiblat seluruh dunia untuk urusan mangrove. Hari ini ada di Swedia, besoknya di Bogota atau di mana, diundang kemana-mana. Bahkan beliau cerita, Pak, saya ini sekarang tidak boleh lagi bikin proposal riset yang nilainya $100 juta atau berapa. Kenapa? Karena udah di atas itu bolehnya. Bayangkan Bapak Ibu, ini sudah masuk ke level 4. Jadi luar biasa, ini insan yang langka. Beliau citasinya juga tertinggi di Indonesia, tinggi sekali. Dan Daniel Mulyarso itu akan muncul. Beliau yang ngurus form yang di Bogor itu, yang tentang environment ya Pak ya. Nah, itu sudah level 4. Lanjut, terakhir engagement. Slide berikutnya engagement. Maka di sini ada kampus engagement, kita mengabdi pada institusi. Ada business engagement, kita memberikan bantuan konsultasi kepada pihak dunia usaha. Ada civil and cultural engagement, pengabdian masyarakat kepada masyarakat sosial. Policy engagement, kita ikut merumuskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional atau internasional. Dan terakhir public and community engagement. Ini lebih luas lagi. Jadi urutannya dari lokal sampai kepada internasional. Sama. Sehingga ada kawan-kawan yang ikut tim, bagaimana dia berpartisipasi dalam melakukan review terhadap paten dunia. Paten dunia. Di Trisakti ada satu orang, Bu, siapa tuh namanya, Bu Efran. Bu Efran dari fakultas mana ya, Bu Rahmi? Bukan FTI, bukan. Beliau ada satu-satunya orang Indonesia menjadi reviewer di antara 50 reviewer dunia untuk paten di WIPO. Ini termasuk juga public community, policy engagement untuk internasional. Kita lanjut. Ada 4 level juga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentu dalam university dia punya kontribusi pengabdian masyarakat, pengembangan institusi, kaprodi, jadi dekan, sekjur dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah dia punya partnership. Tentu di sini adanya stakeholder yang dia penuhi, terutama dari eksternal. Yang ketiga adalah dia punya recognized as institutional leader, pemimpin institusi, dan juga membangun hubungan dengan pihak luar. Dan yang terakhir, yang keempat, recognized as sector leader,
Successful Engagement Initiative dan juga adanya National Engagement Agenda. Nah, ini 4 level Bapak Ibu sekalian. Persoalannya sekarang adalah kita mau pilih yang mana, terserah Bapak Ibu. Nah, kita kembalikan juga tadi Pak Komar atau Bu Rianti mengatakan kita karir ketiga adalah profesor. Maka dilihat saja nanti pedoman dari PT, lalu cocokkan dengan ini. Nah, itu adalah jadi roadmap atau jadi kita. Lanjut saja, ini cepat sekali. Indikatornya adalah seperti ini. Adanya fulfilling stakeholder. Lanjut saja. Level 2, effective leadership in creating new successful impactful. Yang terus ini level 3, adanya beneficial impact. Yang keempat terakhir, rekognisi sebagai sektor leader baik nasional maupun internasional. Nah, contoh internasional Bapak Ibu sekalian, waktu itu ada kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia, sebuah perguruan tinggi atau beberapa, mereka ingin belajar pengabdian masyarakat di tempat kita. Bagaimana caranya? Mereka datang lalu anak-anaknya ikut ke desa. Atau cara yang kedua di BPN Trisakti ada namanya KUMIT, Kuliah Usaha Mandiri Ilmu Teknologi Terapan. Tadinya mereka hanya memberikan bantuan kepada desa-desa di Pandeglang atau Sukabumi. Terakhir dengan Jepang, dikirim ke Jepang. Kerjasama dengan mahasiswa Jepang di sana untuk mencontohkan bagaimana kerja untuk membangun masyarakat setempat. Maka itu termasuk juga yang memiliki international reputation karena mereka mengakui ini bisa contoh. Nah, Bapak Ibu, karena waktu terbatas, saya kira itu dulu. Nanti kalau ingin lebih banyak, silahkan. Itu bukan kata saya, tapi kata benchmark. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan. Pasti Bapak Ibu lebih tahu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Prof. Kadarsa. Sebetulnya dari tadi juga saya seharusnya mengingatkan Prof. Kadarsa untuk waktu, tapi karena memang materi yang disampaikannya menarik, jadi saya sendiri juga dari tadi agak cheating juga ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kalau bisa lebih lama sedikit. Jadi mungkin saya harus bertanya dulu ke Bu Rina atau Pak Komar, apakah ada sesi tanya jawab? Boleh satu pertanyaan. Baik, diberikan kesempatan, tapi karena memang Prof. Kadarsah juga kebetulan ada acara lain, mungkin satu penanya Bapak dan Ibu. Baik, yang menunjuk pertama kali Pak Rosfian, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Kadarsah dan Bapak Ibu sekalian. Prof. Kadarsah adalah dosen saya juga untuk S2 di ITB dan sebagai penguji S2 saya juga. Terima kasih ilmu selama S2, termasuk juga yang hari ini Prof. Ini materinya luar biasa sekali. Baik ini refleksi untuk kita sebagai individu, demikian juga yang ada tugas tambahan. Jadi ini Pak Dekan. refleksi yang luar biasa. Ini Pak Dekan Pak. Prof. Kadarsah tadi dari tiga peran dosen itu, baik sebagai teacher, tadi kemudian sebagai researcher, kemudian juga dalam community development gitu ya, engagement tadi. Dari level 1 sampai level 4 tentu semuanya, baik kita sebagai individu ataupun sebagai dosen yang memiliki tugas tambahan akan mendorong untuk dosen-dosen yang ada di institusinya untuk bisa menuju ke level 4 itu. Nah, kalau bisa semuanya juga di ketiga-tiganya itu tadi nggak tahu, barangkali ada beberapa dosen yang lebih memiliki preferensi ke sebagai teachernya tadi, ada yang condong ke research, mungkin ada juga yang ke community development itu. Nah, untuk bisa menuju ke level keempat itu,
dalam pengalaman Prof. Kadarsa, apa karakteristik penting yang harus dimiliki oleh dosen kita ini untuk menuju ke sana? Demikian Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Prof. Baik Pak Dekan, Pak Rusfian, terima kasih ini. Ini saya bicara pengalaman saja karena belum tentu sama setiap orang. Orang kena flu, yang satu sembuh pakai insa, yang satu pakai stopol. Saya cerita apa yang saya alami. Yang saya alami Pak Rusfian adalah jangan bekerja sendirian. Artinya apa? Kita bisa bekerja dengan junior kita, sekalian mengkader mereka juga. Atau kita bekerja dengan sesama kolega kita untuk berbagi tugas. Atau kita punya kawan di program studi yang lain, itu pun network kita. Atau di luar, atau bahkan di tempat jauh di sana, mungkin pernah ketemu di seminar atau di mana. Jadi yang saya alami adalah teamwork itu sangat penting, baik dengan junior, senior maupun yang setara, baik yang di dalam maupun di luar prodi, termasuk di luar kampus maupun di luar negeri sana. Kalau kita punya kawan-kawan itu yang pertama Pak. Nah itu biasanya untuk research, untuk mengajar tentu itu harus sendirian, tapi kita kadang punya asisten atau punya dosen muda yang juga kita ajak sekali-kali dia ikut di dalam atau ikut juga mewakili, kita kasih bahannya, sekalian juga mengkader dia, tapi jangan 16 jam, tapi 16 jam harus semua jangan. Nah, yang berikutnya Pak, network di luar penting, terutama untuk pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena pengabdian masyarakat di samping menjadi income generator, juga ada poin tertentu yang bisa kita jadikan sebagai materi research. Tentu atas izin si stakeholder itu. Jadi yang saya jalankan adalah hanya mengalir saja, begitu ada kesempatan lakukan. Tapi intinya adalah jangan lupakan kewajiban kita yang di Dharma tadi. Ngajar tetap harus jalan. Riset juga bisa dibantu oleh bimbingan kita. S2, S3, pengabdian masyarakat bisa dengan kawan-kawan kita. Network tadi penting, sangat penting network Pak. Sehingga ini nyimpang sedikit, waktu saya dapat tugas tambahan sebagai rektor di Bandung, saya katakan satu dosen minimum punya 2 network. 1 dalam negeri, 2 luar negeri, itu minimum. Jadi kalau Bapak nanti di fakultasnya Pak Rusfian punya berapa, Bapak ada berapa orang dosen di Bapak di fakultas? 50 dosen punya 2 network, berarti ada 100 minimum, 100 network. Itu akan memperkuat Bapak. Misalkan nanti S1 mau masuk dalam QS ranking, itu kan ada yang namanya academic peer review. Kawan-kawan dosen Bapak itu yang menjadi aset nanti, karena itulah yang akan menjadi dinilai oleh kawan-kawan mereka, universitas kita itu. Jadi network itu sangat penting. Yang kedua tadi, di dalam pun kita tim. Dan yang ketiga adalah ngalir saja Pak. Begitu ada kesempatan riset, lakukan. Ada kesempatan publikasi, lakukan. Jangan tunggu-tunggu. Mungkin itu pengalaman kecil saja Pak. Terus. Ya, sama-sama. Saya mohon izin karena dapat tugas lagi dari Bu Rina di tempat lain ini. Badannya bisa diulang. Saya kira itu saja. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Saya bisa bertemu Bapak Ibu sekalian senang sekali karena ini silaturahmi yang memperpanjang umur kita. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Kadarsa. Bapak dan Ibu, saya pikir saya tidak perlu menyampaikan kesimpulan karena memang semuanya sudah, insya Allah mudah-mudahan di kepala Bapak dan Ibu sudah terbayang apa yang akan dilakukan ke depan. Bismillah, kita usahakan ke depan kita menjadi lebih baik. Saya tutup, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Kadarsa dan Ibrani. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk maju ke depan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan, ada yang di bawah dan di atas.
Bintang tamu, ya bintang tamu. Future of Tech. Oh, Adi Someng. Ya, Bapak Ibu boleh dirapatkan. Oke, daftar 1, 2, 3. Oke, tahan 1, 2, 3, tahan 1, 2. Oke, gaya bebas. Bebas. Satu, dua, tiga, lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih.